Komisi 4 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada tanggal 6 Mei 2022 lalu. Dalam RDP itu, Saadiah Uluputi, fraksi PKS dari Dapil Maluku ini, menyoroti sejumlah persoalan terkait kepentingan Maluku, termasuk alokasi anggaran untuk rencana pembangunan lumbung ikan nasional di Maluku. Pembahasan APBN ini merupakan satu instrumen ya, untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan dalam mencapai beberapa tujuan-tujuan tertentu. Pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan stabilitas perekonomian, dan yang lebih penting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa salah satu kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai kementerian yang mengurus kelautan dan perikanan, harusnya saya mengingatkan kembali Pak Ketua soal janji Presiden yang saya sering sebutkan di ruangan komisi ini soal lumbung ikan nasional. Hari ini saya mengapresiasi Pak Sekjen telah mengalokasikan anggaran sekitar 1 triliun, 2 ya Pak Sekjen ya, 2 triliun dalam pembangunan Maluku lumbung ikan nasional, begitu. Tetapi saya agak keberatan Pak Sekjen jika kemudian dia masuk di dalam anggaran tambahan. Begitu, apakah ada jaminannya dengan mengusulkan 2 triliun dalam pagu anggaran tambahan ini, dia terakomodir nanti pada anggaran 2023. Jika kemudian diusulkan dalam anggaran tambahan, saya kok merasa seperti disepelekan lah begitu. Kenapa tidak masuk di dalam anggaran murni yang diusulkan sekarang? Begitu, nanti ada bagian-bagiannya yang diusulkan dalam anggaran tambahan. Begitu, karena ini soal janji Presiden yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang pendapatan, Maluku itu memberi kontribusi yang besar 37% untuk sektor tangkap, dan wajar begitu. Akan adil jika kemudian mendahulukan alokasi anggaran untuk Emlin ini. Ini stretching saya untuk Emlin, Pak Sekjen, jadi ini catatan. Dalam rapat itu, Uluputi juga mempertanyakan terkait tenaga penyuluh perikanan di Maluku yang masih minim dan tidak sampai 100 orang. Mau itu 5 JT, bodi pancing tonda, jaring bobong, rumpong, katinting, dan lain-lain yang harusnya dialokasikan pada mata anggaran di Dirjen Tangkap. Saya ingin mendapatkan ada penjelasannya, karena terus terang sudah setahun kita di Komisi 4 ini, saya kok sebagai orang yang berasal dari dapil yang punya laut yang luas, kemudian juga nelayan terbanyak, tetapi advokasi bantuan-bantuan untuk nelayan tidak ada, hampir tidak ada. Kami itu ketika turun ke masyarakat, lalu masyarakat menyampaikan aspirasi dan proposal yang menumpuk, tidak tahu harus menyampaikannya kemana. Beda ketika misalnya kita dengan Kementerian Pertanian, banyak sekali bantuan-bantuan Alsintan dan lain-lain sebagainya yang bisa untuk mengadvokasi dan juga menjawab persoalan masyarakat petani kita. Olehnya itu saya minta ada kepastiannya untuk 2023. Yang ketiga, Pak Ketua, soal tenaga penyuluh. Begitu. Ini tenaga penyuluh dan tenaga honorer kita ini kita sering sampaikan di sini, dan juga saya ingat masuk di dalam rekomendasi Panja Sarpras
perikanan kita dorong agar baik secara kuantitas maupun kualitas dia dialokasikan anggaran untuk memperbanyak tenaga penyuluh kita. Pak Sekjen, misalnya ya saya ambil contoh di Maluku, luas lautannya 93% dari teritori luas Maluku, tetapi tenaga penyuluh perikanan kita tidak sampai 100 orang. Tenaga penyuluh pertanian sudah 500 orang, sementara tenaga penyuluh perikanan tidak sampai 100 orang, dan bahkan untuk berbasis kecamatan saja dia tidak memenuhi persyaratan. Begitu. Sri Kandi Maluku ini juga menyoroti kebijakan penangkapan terukur yang akan diimplementasikan pada tahun 2023 mendatang. Ulu Putih berharap agar kebijakan penangkapan terukur harus disertai dengan anggaran revitalisasi dermaga. Tahun 2023 nanti ada penerapan atau implementasi kebijakan penangkapan terukur. Bukan tidak setuju sebenarnya, selalu kami sampaikan kita duduk bicara soal bagaimana kehadiran kementerian ini untuk mentransformasikan masyarakat kita, dan terutama sebagaimana tadi yang disampaikan pada saat pembacaan pengantar pidato rapat tadi, bahwa kita harapkan adanya kesejahteraan dan kemudian keadilan bagi nelayan-nelayan kecil kita, begitu. Makanya di beberapa wilayah WPP yang akan dijadikan sebagai daerah-daerah zona-zona penangkapan terukur, kami harapkan ada juga alokasi anggaran untuk revitalisasi dermaga, Pak Sekjen. Saya sudah sampaikan di sini beberapa waktu kemarin bahwa misalnya saya ambil contoh WPP 718 di Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Kan aneh begitu, lucu kalau di sana tidak ada dermaga pemerintah. Pemerintah pusat maksud saya. Yang ada hanya dermaga pemerintah kabupaten dan provinsi. Padahal WPP 718 itu sudah saya sebutkan, WPP paling seksi, paling berperan penting untuk penangkapan ikan, eksplorasi ikan dan eksploitasi ikan di sana, memberikan kontribusi yang besar. Tapi kenapa belum ada pembangunan dermaga pusat di sana, ataupun kalau ada dermaga provinsi, ya diperbaiki, ditata ulang, revitalisasikan kembali agar terintegrasi dengan baik itu kebijakan penangkapan terukur ataupun adanya peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi baru, dan juga usaha-usaha masyarakat yang bisa dikembangkan.